Main game Android di laptop kentang tanpa emulator dengan FightOS 16. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan bahas update dari FightOS yang saat ini sudah ada versi 16. Buat kalian yang belum tahu tentang FightOS, ini merupakan salah satu operating system berbasis Chromium OS. Jadi kalau teman-teman ingin mengubah atau merasakan laptop atau PC-nya menjadi Chrome OS, salah satu yang bisa kalian gunakan adalah FightOS ini karena lebih mudah diinstal dan sudah support dengan Google Play Store di dalamnya, guys. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita gunakan kalau ingin mencoba Chrome OS. Yang pertama, kita bisa install Chrome OS di laptop atau di PC menggunakan Brunch Project dengan menggunakan file image dari Chrome OS. Tapi prosesnya tidak sesimpel FightOS, walaupun juga sudah support Google Play Store. Yang kedua, kita bisa menggunakan Chrome OS Flex yang sebenarnya dulu merupakan Cloud Ready Project dari Neverware yang dibeli Google pada tahun 2020 yang saat ini juga dikembangkan oleh Google. Hanya saja Chrome OS Flex ini tidak bisa kita install dual boot dan masih belum ada Google Play Store-nya. Dan yang paling mudah kalian kalau ingin mencoba Chrome OS adalah menggunakan FightOS karena UI dan juga fitur-fiturnya hampir sama, bahkan bisa dibilang sama, dan pastinya sudah support Google Play Store juga, guys. Dan di updatean FightOS 16 ini ada banyak fitur dan juga pembaruan di bagian UI-nya, dan pastinya sekarang di FightOS 16 sudah bisa memainkan Genshin Impact di dalamnya versi Android. Tapi saat video ini dibuat ya, beberapa bulan atau mungkin beberapa minggu ke depan kami tidak tahu apakah masih support dengan FightOS 16 ini atau tidak. Dan sekarang kita akan langsung install saja FightOS-nya dual boot dengan Windows yang ada di laptop yang kita gunakan. Buat kalian yang sedang mencari lisensi dari Windows 10 ataupun aplikasi lainnya dengan harga yang cukup terjangkau, kalian bisa coba beli dari cdgoffer.com. Kalian tinggal cari lisensi apa yang ingin kalian beli, kemudian kalian tinggal pilih produk mana yang akan kalian beli, teman-teman. Misal kalian ingin membeli lisensi dari Windows 10 Pro, kalian tinggal pilih yang Windows 10 Pro. Kemudian kalian tinggal pilih Buy Now. Setelah itu kalian tinggal login dengan menggunakan akun Facebook atau akun Google kalian. Lalu setelah login kalian tinggal pilih Buy Now lagi. Kemudian jangan lupa kalian masukkan kode kupon UP20, lalu kalian pilih Apply untuk mendapatkan diskon sebesar 25% dari levelup.id. Setelah itu kalian tinggal pilih Submit Order, kemudian kalian tinggal pilih metode pembayaran yang akan kalian gunakan, apakah menggunakan PayPal, Visa, Fasterpay, Mint, ataupun Bitcoin. Setelah kalian selesaikan pembayaran, kalian tinggal pilih akun kalian, kemudian kalian pilih yang My Purchase Order. Setelah itu kalian tinggal pilih View Key Codes. Maka sekarang kalian sudah mendapatkan lisensi dari Windows 10 yang sudah kalian beli tadi. Kemudian kalian tinggal gunakan lisensinya untuk melakukan aktivasi Windows 10 yang ada di laptop atau di PC kalian. Oke teman-teman, yang pertama kita akan download dulu file ISO dari FightOS-nya. Silahkan kalian klik link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke website dari fightos.io. Di sini tampilan websitenya cukup unik ya. Kalian tinggal pilih download aja di sini, atau kalau kalian ingin lihat beberapa fitur-fitur dan juga updatean dari FightOS ini, kalian bisa scroll dulu di sini, guys. Kita akan langsung download aja file ISO-nya, tinggal klik download di sini. Setelah itu di sini akan ada beberapa versi dari FightOS yang bisa kita gunakan. Yang pertama di sini kalian bisa gunakan versi untuk PC dan kalian juga bisa gunakan untuk VMware atau kalau ingin kalian jalankan menggunakan virtual machine. Lalu untuk yang versi PC ini ada juga beberapa versi yang bisa kita gunakan. Yang pertama kalian bisa pilih yang paling atas ini kalau kalian menggunakan prosesor Intel dan juga GPU-nya Intel HD Graphic untuk generasi ketiga sampai generasi ke-8. Kalau laptop atau PC kalian menggunakan prosesor generasi 9 sampai 12 dan menggunakan GPU Intel Iris Xe Graphic, kalian bisa pilih yang nomor 2 ini. Dan kalau kalian menggunakan laptop atau PC yang prosesornya AMD ataupun GPU-nya menggunakan APU ya, kalian bisa pilih yang paling bawah ini, guys. Kita akan pilih yang paling atas ini, tinggal klik di sini. Kemudian kita tinggal download dari link yang sudah disediakan. Kami sarankan kalian download dari yang Mirror 2 ini, yang dari fightos.io, karena ini speednya yang paling cepat, teman-teman. Kalau kalian pilih yang paling atas ini, speednya akan sedikit lemot. Jadi kita tinggal klik aja di sini untuk mulai mendownload file ISO dari FightOS-nya. Kemudian yang kedua, kita juga perlu sebuah aplikasi untuk flashing file ISO-nya nanti. Kita akan gunakan Rufus. Jadi ketik aja di sini Rufus, lalu enter. Setelah itu masuk ke yang rufus.ie. Setelah itu scroll ke bawah dan download Rufus yang versi portable aja, guys. Kalau ada iklan seperti ini tinggal close aja dan kalian bisa langsung download Rufusnya.
Oke teman-teman, di sini kita sudah download semua bahannya, yaitu file ISO dari FatOS-nya dan juga Rufus. Sekarang kita akan buat dulu bootable dari FatOS 16-nya ke dalam flash drive yang kita gunakan. Yang pertama kita akan ekstrak dulu file ISO-nya, klik kanan di sini dan pilih extract here. Setelah terekstrak, sekarang kita akan pasang flash drive-nya ke PC yang kita gunakan. Minimal kalian gunakan flash drive dengan ukuran 8 GB. Setelah itu silahkan jalankan Rufus-nya, double klik di sini. Lalu pilih yes, dan pastikan di sini flash drive kalian sudah terdeteksi. Lalu pastikan juga bahwa semua data yang ada di flash drive kalian sudah kalian amankan, karena nanti flash drive-nya akan diformat dan direpartisi guys. Kemudian di sini kalian tinggal pilih select, lalu pilih file ISO dari FatOS yang sudah kalian ekstrak tadi, dan kalian tinggal pilih start. Kemudian pilih OK. Setelah itu tunggu proses pembuatan bootable FatOS-nya sampai selesai. Oke teman-teman, di sini proses pembuatan bootable FatOS-nya udah selesai ya, ada keterangan ready di sini dan kalian bisa close aplikasi Rufus-nya. Lalu sekarang kita sudah bisa menggunakan flash drive bootable FatOS-nya untuk menginstal FatOS di laptop atau di PC yang kita gunakan. Selanjutnya sekarang kita akan langsung masuk ke laptop yang akan kita install FatOS-nya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di laptop yang akan kita install FatOS-nya. Untuk laptop yang kita gunakan adalah dari Asus A455L ya. Pastinya kalian sudah tahu kalau kalian sudah sering menonton video-video di channel levelup.id. Sekarang sebelum kita akan install, kita akan buat dulu partisi yang akan kita alokasikan untuk FatOS-nya. Caranya kalian tinggal klik kanan di menu Start, lalu pilih Disk Management. Kemudian di sini kita akan ambil sebagian free space dari drive C karena ini yang paling banyak ya. Tinggal klik kanan di sini, lalu pilih String Volume. Kemudian silahkan masukkan berapa kapasitas yang akan kalian alokasikan untuk FatOS-nya nanti. Misal kita akan alokasikan 20 GB, jadi kita ketikkan aja di sini 20480 MB karena 1 GB adalah 1024 MB. Setelah itu tinggal pilih String. Kemudian klik kanan pada Unallocate Space dan pilih New Simple Volume. Pilih Next, lalu Next lagi, dan pilih Next lagi. Setelah itu beri label, misal kita beri label FatOS. Kemudian pilih Next dan pilih Finish. Maka sekarang kita sudah berhasil membuat partisi untuk FatOS-nya dengan ukuran 20 GB. Kemudian sekarang kita akan mulai untuk install FatOS-nya. Silahkan close disk management-nya, kemudian pasang flash drive bootable yang sudah kalian buat tadi. Dan silahkan restart laptop atau PC kalian, lalu masuk ke menu BIOS. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke menu BIOS dari laptop yang kita gunakan. Untuk masuk menu BIOS caranya berbeda-beda tergantung dari merek motherboard ataupun merek laptop yang kalian gunakan ya. Jadi silahkan cari tahu sendiri. Begitupun tampilannya akan berbeda-beda. Tapi di sini tujuan kita sama, kita akan setting boot priority agar kita bisa booting ke flash drive bootable dari FatOS-nya. Untuk di laptop yang kita gunakan ini tinggal masuk ke menu boot. Setelah itu pilih boot option nomor 1. Kemudian enter dan ganti dengan UEFI SanDisk atau merek dari flash drive yang kalian gunakan. Setelah itu enter. Kemudian pencet F10 untuk menyimpan settingannya, pilih yes dan enter lagi. Untuk mulai booting ke FatOS-nya guys. Kalau muncul keterangan seperti ini, pilih yang paling atas saja dan enter lagi. Setelah masuk di sini, kita tinggal pilih Choose Language and Keyboard, tinggal pilih OK aja di sini. Dan di sini untuk tampilan loadingnya sudah ganti ya untuk animationnya ini, dan ini jauh lebih keren. Kemudian di sini kita tinggal pilih Get Started. Lalu di sini akan ada dua pilihan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kalian bisa pilih yang atas, yang install FatOS. Kalau teman-teman ingin full install FatOS di laptop atau di PC kalian, nanti semua data kalian akan terhapus dan semua operating system yang ada di laptop atau di PC kalian juga akan terhapus. Tetapi kalau teman-teman ingin menginstal dual boot dengan Windows 10 ataupun operating system yang ada di laptop atau di PC kalian, kalian bisa pilih yang Try It First. Karena kita akan install dual boot dengan Windows 10 yang terinstall di laptop ini, kita akan pilih yang Try It First, kemudian pilih Next. Kemudian silakan hubungkan laptop atau PC kalian ke jaringan internet. Kita akan gunakan WiFi, tapi kalian juga bisa gunakan kabelan ataupun tethering dari HP. Silahkan sesuaikan dengan yang kalian miliki guys. Selanjutnya kalian tinggal pilih Accept and Continue dan pilih Accept and Continue lagi. Kemudian di sini silahkan kalian login menggunakan akun dari FatOS kalian. Kalau belum punya bisa pilih yang Use Local Account. Kemudian pilih Use Local Account. Kemudian kita akan buat misal dgov. Lalu setting passwordnya dan konfirmasi passwordnya. Selanjutnya tinggal pilih temanya, misal kita akan pilih yang like theme aja, lalu pilih next. Kemudian kalian bisa hilangkan centang di sini kalau tidak ingin join Experience Improvement Plan dan pilih Get Started.
Maka sekarang kita akan langsung masuk ke Fight OS-nya guys. Mantap, tampilannya ini sangat-sangat keren ya jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Sampai di sini kita masih belum install Fight OS ini secara langsung di laptop yang kita gunakan ini ya, karena ini kita jalankan secara live dari flash drive yang kita gunakan. Kalian bisa coba-coba dulu Fight OS-nya, dan kalau kalian ingin install, caranya kalian tinggal buka app launcher di sini, kemudian pilih yang store. Setelah itu pilih installer. Kemudian pilih open app. Lalu di sini karena kita akan install dual boot, jadi kita pilih yang multi boot installation. Selanjutnya pada select OS partition, silahkan kalian pilih hard disk atau SSD yang akan kalian gunakan untuk Fight OS-nya. Kemudian pilih partisi untuk Fight OS-nya. Di sini kita akan pilih yang 20 GB yang tadi sudah kita alokasikan untuk Fight OS-nya. Untuk yang heavy partition akan diselect secara otomatis guys. Setelah itu tinggal pilih next. Kemudian di sini kalian bisa pilih yang paling atas untuk menginstal Refine-nya atau Refine Boot Manager, dan tinggal pilih install. Selanjutnya kalian tinggal pilih OK dan tunggu instalasinya sampai selesai. Oke teman-teman, di sini instalasi Fight OS-nya udah selesai ya. Kalian tinggal pilih shutdown untuk mematikan laptop atau PC kalian. Kemudian silahkan cabut flash drive yang kalian gunakan dan nyalakan lagi laptop atau PC kalian. Setelah masuk di sini, sekarang kita bisa memilih apakah ingin booting ke Windows atau ke Fight OS-nya. Kalau teman-teman ingin booting ke Windows, tinggal pilih yang Windows ini dan enter. Kalau ingin booting ke Fight OS, tinggal pilih yang logo atau icon Fight OS ini dan enter. Kita akan booting ke Fight OS, tinggal enter di sini guys. Kemudian di sini kita akan setup lagi untuk Fight OS-nya karena ini baru kita install. Get started. Kita konekkan lagi ke WiFi, hilangkan centang di sini dan tinggal pilih get started. Dan selamat, kita sudah berhasil menginstal Fight OS. Di laptop yang kita gunakan ini dual boot dengan Windows 10 yang sudah ada sebelumnya. Tampilannya seperti ini, sangat keren teman-teman. Terutama wallpapernya ini kami sangat suka ya dengan wallpapernya ini. Tapi untuk tampilan di bagian bawahnya, untuk shelf-nya atau taskbar-nya ini masih mirip-mirip seperti sebelumnya. Hanya saja mungkin ikonnya dan juga size-nya berbeda jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Di bagian kiri sini ada app launcher atau start menu kalau di Windows. Tampilannya seperti ini, clean, dan aplikasi-aplikasi yang terinstall. Di sini ada menu setting, kamera, RDP, ada Android subsystem, ada store, dan beberapa aplikasi lainnya. Kemudian di sini ada icon juga yang dipin di dalam shelf atau taskbarnya ini. Kemudian di bagian kanannya ada keyboard input method, kemudian ada kalender. Setelah itu di sini ada jam, kalau kita klik maka akan tampil notification center dan juga action center seperti ini. Kita bisa setting WiFi, Bluetooth, dan beberapa settingan lainnya, dan kita juga bisa mengaktifkan dark mode langsung dari sini seperti ini. Kalau ingin ganti ke light mode tinggal nonaktifkan dari sini juga. Kemudian kita juga bisa setting volume dan juga brightness dari sini juga guys. Di sini juga ada baterai indikator yang kalian gunakan, persentasenya pun juga sudah tampil seperti ini teman-teman. Kemudian kita coba masuk ke menu setting. Untuk tampilan menu settingnya seperti ini. Di bagian kiri ada menu utamanya, mulai dari network, Bluetooth, account, device, ada personalize, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian kanannya ada sub menu dari menu utama setting yang ada di sini. Selanjutnya untuk Play Store di Fight OS ini tidak terinstall secara langsung, kita harus aktifkan dan install secara manual. Caranya yang pertama silahkan masuk ke menu setting seperti ini, kemudian pilih apps. Setelah itu kalian pilih yang manage Android preference. Lalu di sini kalian centang the agreement dan kalian tinggal pilih launch. Kalau sudah muncul seperti ini kalian bisa close. Kemudian close juga menu settingnya. Setelah itu silahkan buka app launcher dan pilih store. Kemudian di sini pilih yang configure Google G Apps. Kemudian pilih add to Fight OS dan pilih add app. Kemudian tunggu installingnya sampai selesai. Setelah selesai tinggal pilih open app. Kemudian tinggal centang agreement-nya. Lalu pilih next. Setelah itu pilih install dan pilih next lagi. Kemudian tinggal pilih install, pilih OK, dan tunggu installing Google Apps-nya sampai selesai. Setelah selesai kalian tinggal pilih reboot now untuk merestart Fight OS kalian. Kemudian tunggu beberapa saat sampai nanti Google Play Store-nya akan tampil di sini dan kalian juga bisa buka di app launcher. Sekarang akan ada Google Play Store di sini yang bisa kalian gunakan. Sekarang kita akan langsung masuk ke Play Store-nya. Dan sekarang kita sudah masuk di Play Store-nya, teman-teman. Untuk tampilan Play Store-nya seperti ini. Untuk aplikasi dan juga game-gamenya sudah lumayan lengkap di sini ya. Kita coba cek untuk gamenya. Di sini kalau dari top chart-nya ada Roblox, Among Us,
Exterior Car Driving Simulator. Kemudian kita coba cari game-game populer, misal seperti Mobile Legends. Di sini ada gamenya. Kemudian misal kita cari lagi Free Fire. Oke, ada di sini. Kemudian misal COC juga ada. Kita coba cari game yang populer seperti Genshin misal. Harusnya tidak ada ya. Dan untuk Genshin Impact ternyata ada di FightOS ini teman-teman. Mantap. Ini kita akan coba nanti untuk Genshin-nya. Kemudian kita coba cari Car X Street. Untuk Car X Street ternyata di sini masih belum ada ya. Oke, sekarang kita akan install dulu beberapa game di FightOS ini guys. Game yang pertama yang kita coba adalah Mobile Legends dan di sini bisa jalan dengan sangat lancar ya. Kalau dibandingkan dengan emulator BlueStack yang pernah kita coba di laptop ini juga, ini jelas-jelas jauh lebih lancar. Dan untuk mapnya di sini sudah di mapping, kita bisa kontrol gerakannya menggunakan WASD dan untuk skillnya kita bisa pakai mouse untuk mengaktifkan skill yang kalian inginkan. Jadi untuk Mobile Legends di FightOS 16 di laptop yang kita gunakan ini bisa berjalan dengan sangat lancar guys. Kemudian game yang kedua yang kita coba adalah Beach Buggy dan kalian juga bisa lihat ini juga lancar banget, tidak ada kendala sama sekali. Kita jalankan di FightOS 16 ini. Lalu kita coba lagi game Subway Surfer dan ini bisa jalan juga tanpa kendala sama sekali guys. Dan di sini ternyata yang mengagetkan, Genshin Impact bisa diinstal di FightOS 16 ini saat video ini dibuat ya. Tapi sayangnya saat kita jalankan di laptop yang spesifikasinya low end seperti ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Kalian bisa lihat ini patah-patah, tapi ini sudah lebih bagus jika dibandingkan dengan kita menjalankan di emulator. Jadi kalau kalian gunakan FightOS ini di spesifikasi yang lebih tinggi dari laptop yang kita gunakan, harusnya Genshin Impact ini bisa berjalan lebih lancar lagi guys. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita tentang FightOS 16 ini yang saat ini UI-nya tampilannya jadi lebih keren, UX-nya pun juga lebih enak digunakan dan juga game-game di dalam Play Store-nya pun juga lebih lengkap. Bahkan saat kita buat video ini sudah support dengan Genshin Impact. Sebenarnya kalau kalian ingin install game lainnya, kalian juga bisa install Steam karena di FightOS ini juga bisa kalian aktifkan Linux Development Environment. Hanya saja kita tidak bahas di video kali ini ya. Kita sudah bahas di video sebelumnya, tonton aja videonya, linknya di deskripsi pada video ini guys. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.